tema kita saat ini, kita ini sukses apa karena rajin pelayanan. Nah, ternyata kalimat ini pembahasannya cukup luas. Oh ya, Yohana selamat ulang tahun hari ini ya, ikut gabung. Ya, kita ini sukses apa karena kita rajin pelayanan. Nah, kita harus bahas satu persatu. Saudara, yakinkan pada diri kita, ya, yakinkan pada diri kita. Segala sesuatu yang ada dalam hidup kita di dunia ini, segala sesuatu, itu akan selalu dan seterusnya bertentangan dengan konsep kerajaan surga. Nah, kalau kita mendapatkan ini, maka kita berbicara mengenal hati Papa kita, membicarakan tentang Papa di surga, membicarakan tentang firman Tuhan, itu nggak akan ada kesulitan. Karena memang apa saja yang ada dalam hidup kita di dunia ini, itu pasti bertentangan, pasti. Dan akan selalu dan terus-menerus bertentangan dengan prinsip kerajaan surga. Nah, pegang ini dulu. Maka itu kalau masih ada di antara saudara yang sering bingung untuk mengetahui kehendak Tuhan, ya, karena terus terang salah satu hal yang buat saya capek kalau saya ditanya orang lewat email, lewat Instagram, lewat Facebook, ya, WhatsApp atau telepon. Gimana sih cara tahu kehendak Tuhan? Terus terang saya itu capek, saudara. Maaf ya, jangan tersinggung ya. Orang yang belum punya prinsip dan konsep dalam hidupnya, bahwa segala sesuatu yang ada di hidup kita di dunia ini, itu selalu bertentangan, selalu dan akan terus bertentangan dengan isi hati Papa kita dan kehendaknya. Jadi kesimpulannya, kalau ada di antara saudara yang masih bingung dengan kehendak Tuhan, karena saudara sedang memaksa Tuhan, catat, saudara sedang memaksa Tuhan untuk menuruti keinginan saudara. Maka itu orang seperti itu mau doa puasa sampai kurus kering karena nggak makan, nggak minum, hanya ingin tahu kehendak Tuhan. Tapi kalau di konsep hidupnya memaksa Tuhan untuk melakukan, menggenapi, melaksanakan keinginan kemanusiaannya, nggak akan ketemu kehendak Tuhan. Jadi, kalau ada di antara saudara, maaf ini saya balik, ya. Kalau ada di antara saudara, karena sering orang bertanya, kenapa ya kok Pak Daniel itu, Papi itu kok bisa peka, kok bisa gampang mengerti kehendak Tuhan? Maaf, bukan untuk kesombongan, bukan untuk apa-apa. Ya karena saya berusaha sedapat mungkin oleh kekuatan Roh Kudus untuk tidak mengedepankan, menaruh di depan kehendak saya sendiri. Tidak. Jadi, bukan karena saudara rajin doa puasa, maka Tuhan bicara kepada saudara. Bukan. Ya, ini konsep yang penting dalam hidup kita. Jadi, saya ulangi lagi. Segala sesuatu yang ada di hidup kita, ya, bentar ya. Segala sesuatu yang ada di hidup kita, itu pasti selalu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Catat itu baik-baik. Selalu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Nah, termasuk tema sukses yang sekarang kita mau pelajari. Saudara jangan menggunakan kata sukses itu untuk sukses secara manusia di dunia. Ya, jabatan tinggi, kaya raya, jangan. Kata sukses yang ada di benak Tuhan
dengan kata sukses yang ada di hidup manusia, oh itu bertolak belakang. Opposite, berlawanan sama sekali. Nah, kita harus tahu akan hal ini. Sudah ya? Nah, saya nggak akan bicara tentang sukses secara duniawi. Karena semua kita sudah tahu kok. Apa itu sukses secara duniawi. Oke? Supaya nggak buang-buang waktu. Tapi kita akan bicara sukses dari sudut pandang Tuhan. Ya, sukses dari sudut pandang Tuhan. Perhatikan baik-baik. Nah, begitu pula berkat. Apakah saya sukses karena rajin pelayanan? Nah, seringkali kata sukses itu digabungkan dengan berkat, diberkati. Kata sukses. Boleh juga kita ambil prinsip itu, silakan. Tapi lebih daripada itu, prinsip Tuhan tidak begitu. Nah, apa itu kata sukses? Apa itu kata diberkati? Untuk bagian pertama ini, antara sukses dan berkat saya gabung jadi satu. Mari kita lihat Kejadian 12. Mulai ayat 1 sampai 3. Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Ya. Nah, ini loh sukses yang Tuhan inginkan. Kita harus mempercayai ya apa yang Tuhan mau katakan. Sudah? Abram dipanggil oleh Tuhan. Ya. Terus berfirmanlah Yahweh kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku, nah ini sukses. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Ya, kalau istilah sekarang-sekarang ini superpower. Sekarang superpowernya tinggal 2, Tiongkok dan Amerika. Ya, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Dan memberkati engkau. Dan membuat engkau sukses. Nah, di dalam hidup ini sukses itu luar biasa. Serta membuat namamu masyhur. Coba ayat 2 Filipus dari berapa terjemahan? Ya, ayat ini. Aku akan menjadikanmu, munya satu loh. Menjadikanmu suatu bangsa yang besar. Dari satu orang. Akan menjadi suatu bangsa yang besar. Nah, ini sukses di mata Tuhan. Maka itu setiap kita yang diselamatkan. Diberi benih ilahi dalam hidup kita. Maka dari satu benih ilahi itu akan ditanam, dikuburkan, jadi pohon. Dan dari pohon, dari satu benih, jadi pohon yang besar. Dari pohon yang besar ada jutaan buah. Dari jutaan buah ada puluhan juta, ratusan juta biji. Dari ratusan juta biji ditanam lagi, ada ratusan juta pohon. Dari ratusan juta pohon ditanam dan bertumbuh besar, ada miliaran buah. Dari miliaran buah ada triliunan biji. Dari triliunan biji ditanam lagi. Udah teruskan sendiri. Ini sukses di mata Tuhan. Aku akan menjadikanmu, munya tunggal. Saudara dan saya adalah individu. Tetapi begitu kita hidup di dalam Tuhan, maka satu hidup kita itu dibuat sukses oleh Tuhan. Lalu kita bisa menjadi suatu bangsa yang besar. Puji Tuhan. Maaf. Saya tidak ingin kalau saya memberikan contoh kalimat ini,
Saudara hanya mikir satu hal yang manusiawi, jangan. Saya tidak menghitung sudah berapa banyak orang. Dari satu saya jadi sekian banyak. Ngerti ya? Filipus masih belum selesai. Nah, saudara bagaimana? Sejak kapan saudara percaya Tuhan Yesus? Sejak kapan saudara diselamatkan? Aku akan menjadikanmu suatu bangsa yang besar. Ayo, Van, ikut Zoom. Bapak lagi Zoom ini ya. Dan aku akan memberkatimu. Dan membuat namamu masyhur. Dan kamu akan menjadi berkat. Ini sukses di mata Tuhan. Jadi kalau kita sukses karena diberkati, tidak boleh stop, tidak boleh diam hanya sampai kita saja. Tapi harus berlanjut. Berlanjut. Terus. BIS. Aku akan memberikan kepadamu keturunan yang banyak. Ya. Terus. Mereka akan menjadi bangsa yang besar. Aku akan memberkati engkau dan membuat namamu masyhur, sehingga engkau akan menjadi berkat. TSI. Aku akan memberkatimu dan memberikan kepadamu keturunan yang banyak, hingga menjadi bangsa yang besar. Aku akan membuat namamu dikenal oleh banyak orang, dan kamu akan menjadi berkat. Awas, kalau ada yang berkata setelah mendengar ini, lah aku kan bukan Abraham. Aku kan bukan, aku kan bukan Koden. Saudara stop. Kalau di otak saudara, di benak saudara, membatasi Tuhan dengan otakmu yang cuma sebesar bakpao itu, maaf. Saudara harus bertobat. Jadi sukses di mata Tuhan itu persis seperti yang Dia nyatakan kepada Abraham menjadi Abraham. Dan dari Abraham punya anak Ishak, dari Ishak punya anak Yakub, dari Yakub lahirlah bangsa Yahudi Israel sampai hari ini yang luar biasa. Simpan firman ini. Artinya, kalau perlu supaya makin yakin, semua kita harus menyebut diri Abraham. Aku ini Abraham. Aku ini Abraham. Semua. Artinya, apa yang Tuhan buat kepada Abraham sampai sukses, maka Tuhan akan buat kepada kita sampai sukses. Dan lahir orang-orang hebat. Ya, lahir orang-orang hebat. Kita tinggalkan dulu, nanti saya balik ke ayat 3. Kita buka Galatia 3:29. Wow. Kalau semua kita berani berkata, kalau Yahweh Tuhan bisa buat itu kepada Abraham, menjadi Abraham dan jadi bangsa Israel, maka Yahweh Tuhannya Abraham itu Tuhan kita juga. Maka Dia akan buat saudara dan saya tidak beda seperti Abraham. Dan ini janjinya di Galatia 3:29 dalam perjanjian baru. Terima kasih Bapa. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus. Yakin toh? Saudara dan saya adalah milik Kristus. Maka kita juga dalam nama Yesus yang masih jahat di mata Tuhan dengan berkata, itu kan Abraham, itu kan Koden. Bertobat saudara. Lebih baik saudara jangan mengaku murid Yesus kalau mulai hari ini di otak saudara
di dalam roh saudara, saudara tidak berani berkata, aku juga Abraham. Bertobat. Ini yang menghalangi dunia diselamatkan. Karena banyak yang sebenarnya adalah keturunan milik Kristus, tapi pengecut dan pecundang. Bertobat. Bukan untuk sombong. Bukan untuk sombong. Tapi untuk menggenapi rencana Tuhan. Saya ulangi, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, baca baik-baik, maka saudara dan saya juga adalah keturunan Abraham. Enggak cukup hanya keturunan Abraham. Lihat kalimat berikut. Dan berhak menerima janji Tuhan. Hai pecundang-pecundang, hai pengecut-pengecut Kristen, bertobat saudara. Saudara yang hobinya doa puasa, doa pagi, main musik, pelayanan di gereja, tapi engkau pengecut, tidak berani berkata, aku adalah Abraham, karena aku milik Kristus. Serius ini. Luar biasa. Ketika kemarin saudara Ari memberikan tema ini kepada saya, langsung roh saya mendidih. Amin ya Sud. Ini anak saya dari Brisbane mengamenkan. Saya nggak tahu siapa, Sri Jumadi, amin. Deta, amin. Serius. Bukan untuk kita sombong, tapi supaya dunia diberkati, saudara, dengan kesuksesan kita. Minggu yang lalu, saya itu baru tahu, saudara, ternyata di Indonesia ini, saya lupa. Kalau di umat Islam, kan ada Majelis Ulama Indonesia. Ternyata saya baru tahu, di kekristenan, kalau nggak salah, Maki ya. Kalau saya buka WA-nya saya ingat. Majelis Agama Kristen Indonesia atau apa saya lupa. Nah, ketuanya menghubungi saya. Akan diundang untuk bertanya jawab diskusi. Mengapa saya yang nggak punya jemaat, yang nggak punya gereja secara organisasi, itu kok bisa nyekolahkan sampai ratusan orang? Uangnya dari mana? Nah, majelis ini, saya lupa namanya, nanti saya cari. Mereka ingin belajar untuk menggerakkan gereja di Indonesia. Kalau Pak Daniel Alexander bisa, Muki, terima kasih. Amang Situmorang, Muki. Singkatannya apa? Majelis Umat Kristen Indonesia, terima kasih. Nah itu saya baru tahu. Nah saudara, ketika saya dihubungi, saya bilang, saya siap datang untuk berbicara. Lalu saya sampaikan, sebelum waktunya tiba, saya dahului ya. Sebenarnya gampang loh menjadi sukses seperti Abraham. Sehingga bisa berbuah banyak orang. Cukup satu sikap. Jangan pelit. Itu saja. Muki, terima kasih Eli. Muki, Majelis Umat Kristen Indonesia. Ternyata kepelitan ini yang membuat Tuhan jadi kerdil dan jadi bonsai. Yang maha besar nggak jadi besar lagi. Lanjut, berapa terjemahan lagi? Masih ke Galatia 3:29. Ayo mulai hari ini ada breakthrough. Ada pendobrakan dalam hidup roh kita, jiwa kita. Ya, ada suatu revolusi dalam hidup kita. Bahwa semua kita tidak beda dengan Abraham. Ayat ini. Jika kamu adalah milik Kristus, maka itu yang pelit-pelit, itu paling gak suka dengar saya khotbah. Biarin. Dan di sekitar saya nggak sedikit orang pelit. Padahal sering dengar khotbah, tetap pelit. Kalau suruh keluar uang susah. Pura-pura miskin terus. Maaf. Jika kamu adalah milik Kristus, kamu adalah keturunan Abraham. Dan ahli-ahli waris
sesuai dengan perjanjian. Terjemahan lama. Tetapi jikalau kamu jadi milik Kristus, kamulah benih Ibrahim, yaitu waris setuju dengan perjanjian itu. Kalau kalian milik Kristus, maka kalian adalah keturunan Abraham. Dan kalian akan menerima, catat itu, apa yang dijanjikan Tuhan. TSI, dan sebagai milik kepunyaan Kristus, maka melalui dia kita semua menjadi keturunan Abraham yang mewarisi janji Tuhan. Kurang apa lagi? Sehebat ini kata sukses itu. Jadi mulai hari ini, saudara jangan lari kemana-mana. Kalau mau bicara kata sukses, bicarakan tentang si Abraham ini. Ya, FIA boleh. Ya, terima kasih Bapak untuk itu. Oh, oke, Horas. Amang Mangasli, ya. Betul, ya, ini salah satu cucu saya yang saya kuliahkan. Dia panggil saya Opung Gembala. Oke ya, lanjut kita lihat. Karena sekarang kita sudah menjadi milik Kristus. Nah, kalau kita sudah menjadi milik Kristus, perhatikan. Kita benar-benar keturunan Abraham. Dan segala janji Tuhan kepada Abraham itu menjadi milik kita. Horas Siregar. Keren ya saudara. Nah, ayo mulai hari ini mendengar kata sukses kita mikir orang lain. Jangan mikir ke diri sendiri. Aku kaya, aku punya ini, aku punya itu. Tidak. Harus. Ya. Hai Pak RT, kenapa baru muncul sekarang? Ayo. Belajar ya, ini tadi yang diskusi dengan saya soal tema ini Pak RT ini. Ngerti saudara? Jadi mulai hari ini tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak berani mengakui aku sukses seperti Abraham untuk membuat orang lain sukses. Kejadian 12 ayat 3. Nah, ayat 3 ini sering disalahgunakan ya oleh banyak gereja, banyak hamba Tuhan. Ya, Kejadian 12 ayat 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ayat aku akan memberkati mereka yang memberkatimu, tetapi orang yang mengutukmu akan kukutuk. Akan aku kutuk. Melaluimu semua kaum di bumi akan diberkati. Terus BIS. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan karena engkau, aku akan memberkati semua bangsa di bumi. TSI. Ya, keren sekali, betul Yud. Sukses artinya jadi berkat orang lain. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkatimu dan mengutuk siapapun yang mengutukmu. Semua suku bangsa di bumi akan diberkati melalui kamu. Roh Kudus, operasi otak kami, supaya kanker-kanker otak ini yang menghalangi kebenaran-Mu nyata di hidup kami minggir. Dan kami sembuh dari kanker otak ini yang sulit mengerti kehendak-Mu. Dalam nama Yesus. Saya percaya berpuluh-puluh tahun ya, yang rajin ke gereja sejak tahun 60-an, 70-an, 80-an. Saudara sering dengar khotbah yang salah dari banyak pendeta tentang Kejadian 12 ayat 3. Dengar, 99% kalau ada khotbah tentang tentang Kejadian 12. Maka ketika
pengkhotbah itu membaca ayat 3, selalu tekanannya untuk keuntungan kita. Saudara jangan takut, saudara. Kalau ada orang ngutuki saudara, dia akan terkutuk. Jangan takut. Nah, itu salah. Ya, Ridho, Bapak senang sekali kamu ada, nanti kontak ya. Loh, salahnya di mana? Saudara lihat kalimat terakhir dari ayat 3. Coba buka lagi Filipus. Kalimat terakhir dari ayat 3. Itu menjelaskan, maaf ya. Lihat. Kejadian 12 ayat 3. Ya. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Semua kaum di bumi akan diberkati. Segala bangsa yang di atas bumi akan beroleh berkat. Dan karena engkau, karena saudara dan saya, Yahweh akan memberkati semua bangsa di bumi. Semua suku bangsa di bumi akan diberkati melalui kita. Nah, kalau sebentar, ini seorang, saya lupa. Awal pertobatan saya sering dengar khotbah-khotbah Pastor Daniel Alexander di radio dan sering ikut KKR-nya saat di Palangkaraya. Oh, ini dari Kalteng. Senang sekali bisa ketemu lagi. Itu tahun 2003. Nah, saudara, kalau kita melihat ini, maaf saya sapa anak saya ini, Ardi, lama sekali Papa nggak dengar kamu. Kamu masih di Timika? Nanti kontak Papa ya. Ada di mana itu? Ya. Wow, ini rekan saya lama, Chen Wonok. Apa kabar? Kalau hati Tuhan ingin memberkati semua bangsa di bumi lewat kita. Ya, perhatikan. Kalau Yahweh Tuhan yang disembah Abraham dan adalah Yahweh Tuhan kita juga mau memberkati seluruh bangsa di bumi, seluruh, nggak ada terkecuali, lewat kita, kan nggak mungkin dia akan kutuk mereka, nggak mungkin. Nah, jadi rekan-rekan saya para pengkhotbah yang sering mengkhotbahkan Kejadian 12 ayat 3 hanya untuk keuntungan diri sendiri kita hari ini bertobat. Lalu apa maksud ayat ini? Lihat. Ngeri saudara kalau kita bacanya nggak betul. Kalau ada orang bisa mengutuki kita, ya, itu karena kita tidak jadi berkat buat orang itu. Maka itu orang, maaf, bisa nyumpai kita. Nah, Tuhan gak mau. Dia maunya kita semua jadi berkat untuk banyak bangsa. Jadi jangan ambil, wih puji Tuhan, aku aman hidupku. Karena kalau sampai ada orang ngutuki aku, Tuhan akan kutuki mereka. Enggak, salah. Saudara tidak boleh menjadi kutuk buat orang-orang itu. Karena ketetapan Tuhan dan panggilan Tuhan atas kita. Supaya semua bangsa, semua kaum di muka bumi itu kita berkati. Gara-gara kita. Nah, ini ada komen bagus dari Tulungagung. Kalau kita dikutuki orang karena perbuatan kita seperti bajingan, ya apa mungkin Tuhan akan membela kita? Betul sekali. Jadi jangan salah menggunakan ayat 3. Hanya untuk keuntungan kita, tidak. Puji Tuhan, banyak yang mulai sadar. Jadi ini yang kita harus tahu. Jangan sampai ada orang terkutuk di dunia gara-gara kita nggak jadi berkat buat mereka. Oke, versi membaca dengan mudah. Terima kasih Lambas. Aku memberkati orang yang memberkati engkau, dan aku mengutuk orang yang mengutukmu. Aku memakai engkau
Yahweh Tuhan memakai saudara dan saya untuk memberkati semua orang di atas bumi. Jadi nggak ada pikiran Tuhan mengutuki orang itu, tidak ada. Keren ya? Nah, sekarang kita tinggalkan dulu bagian pertama ini. Saudara, kalau kita lihat akhir-akhir ini banyak kasus yang terjadi di sekitar kita. Orang-orang yang sok kaya, pamer kekayaan. Sampai anak-anaknya pun gak dididik dengan baik. Aduh, sedih sekali. Nah, itulah konsep yang salah. Kita diberkati kaya raya supaya kita nggak kaya untuk diri sendiri, tapi kita bisa berbagi untuk yang lain. Betul, dari Nabi Ria ada komen. Jadi berkat itu bukan karena kita bisa berkhotbah, tapi kita bisa menjadi jawaban doa untuk orang lain. Puji Tuhan. Ini yang Tuhan cari di antara kita. Jadi renungkan konsep ini. Sekarang kita bahas tentang pelayanan. Betul, dari Manado. Hebat ayat ini. Baru mengerti. Iya. Karena selama ini hanya kita cari keuntungan buat diri kita sendiri. Lihat sekarang kata pelayanan. Kita ini sukses karena rajin pelayanan? Tidak. Nah saudara, kita harus tahu bentuk pelayanan. Yonas, senang sekali Papa kamu ada ya sekarang ikut belajar. Kita ini pelayanan bukan untuk gereja dan di dalam gereja. Buang jauh-jauh. Oke Freli, Papa senang sekali bisa ikut hadir. Pelayanan itu bukan di gereja, bukan di dalam gereja, dan bukan untuk gereja. Aktivitas kita, nah ini ada yang komen lagi, topiknya serem. Ayo kita belajar. Lalu apa tujuan kita beraktivitas di dalam gereja? Kalau kita ada di dalam gereja, itu tugas kita saling menguatkan, saling menghibur, saling menolong. Nah itu tercatat banyak di surat-surat Paulus kepada gereja-gereja, mulai dari gereja di Roma, gereja Korintus, gereja Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, Tesalonika, dan seterusnya. Itu di gereja. Dan itu bukan pelayanan. Ya, ada yang tanya ini dari Jerman. Jadi bagaimana kalau ada yang mengutuk Israel? Nah, itu salah. Bukan itu urusannya. Israel sering dikutuki ya karena merekanya nggak takut Tuhan. Secara fakta Israel itu memang bangsa yang diberkati. Itu nggak bisa dibatalkan oleh Tuhan. Tapi kalau mereka tidak taat pada peraturan Tuhan, maka itu bangsa yang nggak pernah berhenti perangnya sejak 3000 tahun yang lalu, saudara. Yaitu cuma Israel. Perang terus. Ya karena mereka nggak mau jadi berkat yang benar. Maaf ya, jadi itu. Nah, Oh Stefano, Opa senang sekali kamu ikut belajar juga. Nah, kalau kita mau menjadi berkat seperti Kejadian 12 ayat 1 ayat 2, nggak ada orang akan mengutuki kita, nggak akan. Saya harap ini jelas. Oke, saya kembali. Jadi kalau begitu pelayanan itu apa dan di mana? Saya ajak saudara berpikir apa yang Tuhan Yesus pernah katakan. Aku datang bukan untuk dilayani. Kalau saya pakai kalimat lain, aku datang bukan untuk minta pelayanan. Bukan. Tapi aku datang untuk melayani kamu. Melayani manusia.
Oh, ini luar biasa, saudara. Jadi, jangan lagi kita berkata, ayo kita melayani Tuhan. Loh, Tuhan aja nggak mau dilayani kok. Oke, dari Makassar ada komen. Di dalam gereja untuk nyanyi. Di luar gereja harus bisa menjadikan orang lain tersenyum. Wah, makasih, Zack. Ini anak saya dari Makassar. Bagus. Kalau kita di dalam gereja, kita menyanyi. Tapi kita di luar gereja, hidup kita membuat orang lain bisa tersenyum. Wah, ini keren catatan ini. Terima kasih, Zack. Ini anak saya dari Makassar. Jadi kalau kita cuma rajin menyanyi di gereja, tapi di luar gereja, kita nggak bisa membuat orang cemberut jadi tersenyum. Apa gunanya pelayanan? Konsep betul itu tadi. Nah, dari mana ayat yang saya pakai? Kita buka Matius 25 ayat 40. Ayat yang terkenal. Matius 25 ayat yang ke-40. Kita lihat ini. Terima kasih Bapak. Matius 25 ayat 40. Dan raja itu, ya. Bentar ya. Dan raja itu akan menjawab mereka. Aku berkata kepadamu, ya. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang saudaraku, seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Nah, ini pelayanan. Lanjut. Raja itu akan menjawab, aku mengatakan yang sebenarnya kepadamu. Sebagaimana kamu melakukannya terhadap satu dari saudara-saudaraku yang paling hina, yang paling kecil ini. Kamu melakukannya untukku. PS, raja itu akan menjawab, ketahuilah, waktu kalian melakukan hal itu, sekalipun kepada salah seorang dari saudara-saudaraku yang terhina, berarti kalian melakukannya kepadaku. TSI. Saat itu, aku akan menjawab mereka. Aku menegaskan kepadamu, setiap kali kamu mengambil kesempatan, ya, setiap kali kamu mengambil kesempatan untuk melakukan hal-hal itu, memberi orang lapar makan, memberi orang haus minum, merawat orang yang sedang sakit, menilai orang dalam penjara, mengunjungi orang ya, lalu, yang lain cari sendiri, saya lupa. Oke? Aku menegaskan kepadamu, setiap kali kamu mengambil kesempatan untuk melakukan hal-hal itu kepada salah seorang dari saudara-saudariku ini, bahkan kepada orang yang paling hina, sebetulnya kamu melakukannya bagiku. Nah, begini saudara, dengar. Yang terhina sebagai saudara-saudara Yesus, itu adanya pasti, bukan di dalam gereja. Sebab semua kita yang di dalam gereja bukan terhina, karena kita mulia, sebab kita sudah diselamatkan, dibeli dengan darah hidup Yesus. Kenajisan kita dibuang, kekotoran kita dibuang, hidup dibersihkan. Kita nggak terhina. Erik, Bapak senang sekali kamu hadir, lama sekali nih. Ini anak saya dari Brisbane, sudah lama nggak muncul. Salam buat Vika ya. Betul nggak saudara? Karena yang saudara Yesus yang paling hina itu adanya nggak di dalam gereja, di luar. Karena kita yang di dalam gereja, kita ini mulia. Nah, dari ayat ini saya berkata, kalau saudara cuma sibuk di gereja, Minggu 3 kali kebaktian pelayanan, Senin doa jemaat, Selasa rapat majelis, Rabu persiapan warta, Kamis latihan musik, Jumat apalagi ya,
carilah apa saja. Doa puasa. Sabtu ibadah pemuda. Minggu ke gereja. Nah kalau seminggu full saudara putar-putar dalam kebaktian gereja. Kapan saudara jadi berkat untuk orang yang di luar? Betul tidak? Kapan bisa begitu? Ya, ada yang komen, pelayanan itu ada di rumah tangga, betul. Layani pembantu-pembantu kita, ya, di kantor, jadi garam yang terang untuk teman-teman. Dan di luar, dari gereja, betul. Nah, ada yang komen dari Nabi Ire. Tuhan saja mau melayani kita yang berdosa. Jadi kita harus saling melayani. Jangan cuma mau dilayani. Amin. Itu ya, jadi kita harus menjadi berkat di luar. Nah, yang berikut. Kenapa sih ada orang punya anggapan kalau rajin melayani itu pasti sukses, pasti berhasil dalam hidup? Salah besar. Saudara, kalau agama itu dijadikan tempat untuk mencari kekayaan, maaf ya, jangan menjadikan Tuhan seperti tuyul bisa cari kekayaan. Jangan jadikan gereja seperti Gunung Kawi sehingga bisa kaya karena ke Gunung Kawi. Ya, jangan. Jadi mulai hari ini konsepnya harus tahu, supaya tidak ada seorang pun di antara kita yang menjadikan Tuhan itu tempat cari kekayaan. 1 Timotius 6. Kita lihat ayat 7. 1 Timotius 6 ayat 7. Kita lihat, jangan kita salah dalam hidup ini. Ya. 1 Timotius 6 ayat 7. Kita mulai baca. Ya. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia. Jadi waktu kita lahir, kita tidak membawa apa-apa. Oke? Itu waktu kita lahir. Jadi kita pun ya tidak dapat membawa apa-apa keluar. Artinya waktu kita meninggal gak bisa semuanya kita tinggal di dalam dunia ini. Ngerti ya saudara? Nah jadi jangan kita lupa bahwa kita ini sejak lahir itu adalah orang miskin. Saya ulangi, sebab kita sejak lahir itu adalah orang miskin karena lahir telanjang. Ayat 8. Nah, terus diingatkan Tuhan. Ayat 8 masih 1 Timotius 6. Oh, maaf. 5 ayat 6. Maaf saya salah. Ayat 6 dulu, ayat 6. Maaf ya. Ayat 6. 1 Timotius 6 ayat 6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Betul. Tetapi maksud Tuhan, jangan cari keuntungan di dalam ibadah. Ini bedanya. Maka itu kalau ada orang yang menganggap bahwa rajin pelayanan itu bisa menjadikan orang itu sukses, orang itu kaya, nah itu salah besar. Oke ya? Tapi faktanya saudara, faktanya. Ya Daniel dan Ruth senang sekali ya bisa gabung. Kami tunggu kalian nanti di Nabire bulan Juli. Ya. Tapi faktanya saudara, di agama apa saja. Aduh ini yang sedih. Di agama apa saja. Ternyata
paling mudah punya konsep cari kekayaan, cari kesuksesan di dalam agama. Agama apa saja isinya begitu ternyata. Nah, ini yang kita tidak boleh lakukan. Terus ayat 5, 1 Timotius 6. Maaf ya, saya ayatnya mundur gak urutan. Nah, ini loh. 1 Timotius 6 ayat 5. Kiranya setelah kita membaca dan mengerti hati Tuhan tentang ibadah tidak boleh jadi tempat untuk cari kesuksesan, jangan sibuk pelayanan supaya sukses, salah besar. Ayat ini menyadarkan kita semua. Percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Ini kacau. AYT. Serta terus-menerus membuat perselisihan di antara orang-orang yang pikirannya telah rusak dan menolak kebenaran, yang mengira bahwa kesalehan adalah cara untuk mendapatkan keuntungan. Wah, rusak ini sudah. Keren ya ayatnya. Serta terus-menerus membuat perselisihan di antara orang-orang yang pikirannya telah rusak dan menolak kebenaran, yang mengira bahwa kesalehan adalah cara untuk mendapat keuntungan. Terjemahan lama, pertengkaran orang yang rusak akalnya dan yang sudah tersentap perasaan yang benar, menyangkakan bahwa ibadah itu menjadi suatu daya memperoleh laba. Kurang ajar betul. Oh, ada yang komen ini. Oke Pak Siomping, harus dengar lagunya Bobby Febian yang judulnya Kebaktian. Betul. Ya. Nanti hari kalau ada ditayangkan ya, cari di Google. BIS. Dan perselisihan yang tidak habis-habisnya. Jalan pikiran orang-orang itu sudah buntu dan tidak lagi benar. Mereka menyangka bisa menjadi kaya dari agama. Wih, terjemahan bahasa Indonesia sehari ini keren ya, saya ulangi ya. Dan perselisihan yang tidak habis-habisnya. Jalan pikiran orang-orang itu sudah buntu dan tidak lagi benar. Mereka menyangka bisa menjadi kaya dari agama. Ya, ada yang komen lagi, ke gereja biar ketemu Tuhan kali. Oh, lawan, ke gereja biar ketemu Tuhan, tapi lawannya ke gereja biar kaya. Aduh, rusak. TSI, nah ini lebih tajam ini TSI. Pikiran orang semacam itu sudah menjadi kacau, sehingga mereka tidak mampu lagi membedakan yang salah dan yang benar. Itulah sebabnya mereka selalu menimbulkan pertengkaran. Apa yang dipertengkarkan orang-orang koplak seperti itu? Mereka pikir menjadi guru agama yang terhormat adalah jalan untuk mendapat kekayaan. Kalau saya pakai istilah sekarang, mereka pikir menjadi pendeta, menjadi pengkhotbah, menjadi ustadz, menjadi tokoh agama apa saja. Maaf, ini semua agama begitu modelnya. Adalah jalan untuk mendapat kekayaan. Aduh, sedih sekali. Dengan tegas, terjemahan sederhana Indonesia berkata, menjauhlah dari orang-orang seperti itu. Nah, jadi tema kita, ada orang berpikir sukses itu karena rajin pelayanan. Nah, kita sudah jelas. Pelayanan itu bukan untuk mencari kesuksesan, goblok. Maaf saya berkata. Lagi sekali, pelayanan bukan untuk membawa diri sukses. Sayang ya, di Instagram sudah tidak muncul lagi sejak pandemik itu. Kan ada akun gelitik, akun nakal di Instagram. Pastor in style. Nah itu keren itu. Itu juga ada gereja palsu.
Ya, ketika berapa orang ngajak diskusi, saya bilang, mungkin sudah nggak ada lagi yang berani pamer kekayaan. Karena terakhir-terakhir ini netizen itu luar biasa loh saudara. Ya toh, maka itu istilah jejak digital footprint itu luar biasa Tuhan pakai. Itu sebabnya dalam hidup kita baca firman Tuhan, renungkan. Ada yang komen lagi dari Bali. Tipu sana sini, dekat hanya dengan link yang menjanjikan kekayaan supaya bisa kaya raya. Iya. Oke. Ada yang komen dari Surabaya. Amin. Zaman sekarang aktivis gereja sudah koplak kabeh. Dia cari kekayaan di dalam pelayanan. Aduh. Ya, pelayanan yang tujuannya mau kaya berarti pelayanan yang tidak murni, jelas. Wow, dari Nabi rekomen sadis firman malam ini. Betul. Ayat terakhir. Ya, nanti kita diskusi. Saya minta saudara banyak diskusi. Roma 11:35. Jadi jangan kita merusak kebenaran hanya dengan cari kekayaan. Udah. Roma 11:35. Jadi salah besar kalau ada orang yang berpikir rajin pelayanan itu sukses. Tidak. Kita sudah tahu tadi ya, sukses itu seperti Abraham. Kita adalah keturunan Abraham. Dan kita pun menjadi berkat bagi banyak orang. Itu sukses. Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga dia harus menggantikannya? Ini kan kurang ajar. Saudara beri. Nanti diberkati oleh Tuhan. Salah, ini loh firmannya. Seandainya semua kita, para hamba Tuhan, pendeta, pengkhotbah, membaca Roma 11 ayat 35 dan 1 Timotius 6 ayat 5, maka saya jamin semua kita tidak akan berani khotbah tentang sukses karena rajin berdoa, rajin pelayanan, tidak. Boy, ada komen lagi. Apalagi gereja sekarang banyak yang ada di mall-mall besar. Betul. AYT. Atau siapakah yang pernah memberi hadiah kepada Tuhan sehingga Tuhan harus membalasnya kembali? Terjemahan lama. Atau siapakah yang terlebih dahulu sudah memberi Tuhan apa-apa supaya dibalasnya pula? PIS. Siapakah pernah memberi sesuatu kepada Yahweh sehingga bisa menuntut balasannya? Aduh. Siapa yang pernah meminjamkan sesuatu TS ini? Siapa yang pernah meminjamkan sesuatu kepada Tuhan sehingga dia wajib membayarnya? Jadi nggak ada. Hukum beri-memberi itu nggak ada. Puji Tuhan, Sus Flora. Khatat Matthew. Inilah Tuhan kita yang kita harus tahu. Ya, jadi saya ulangi lagi. Dosa besar kalau masih ada yang punya konsep. Karena rajin. Saudara harus rajin melayani supaya sukses. Bertobat. Tuhan bukan tempat untuk kita cari kekayaan. Tidak. Tapi sukses itu seperti Abraham. Menjadi berkat buat banyak orang. Oke. Sebelum kita akhiri. Ayo. Siapkan. Ada yang mau tanya. Di Zoom, Facebook, Instagram silakan. Oke. Ini ada komen bagus dari Pak Pendeta Barnabas dari Nganjuk. Tapi masuk ke hutan jati sana. 1 minggu 168 jam. Pendeta hanya melayani 3 kali 2 jam. Sama dengan 6 jam. 168 jam dikurangi 6 jam. Jadi masih ada sisa 162 jam. Jangan dipakai untuk diri sendiri. Nah, yang 162 jam itu keluarlah dari kebaktian gereja. Cari orang-orang susah, orang-orang sakit, dan orang-orang yang hampir mati. Itu betul. Terima kasih Pak Barnabas. Betul, ada yang komen dari Kuala Kapuas.
Gereja cuma jadi tempat cari duit menyedihkan. Oke, ada yang mau tanya? Ya, ada komen. Di zaman sekarang semua pelayan hanya mengandalkan persembahan kasih. Hari Kamis yang lalu, ya, ada gereja yang mengundang saya. Dan saya sudah bisa ya untuk bulan depan, bulan Maret. Nah, tapi gereja ini belum pernah ngundang saya. Lalu Kamis kemarin, ya saya nggak tahu itu pengurus gereja bagian apa. Dia mengenalkan diri. Ya pertanyaannya biasa, saudara. Pertanyaan begini. Pastor, untuk tanggal itu bagaimana kami menyiapkan tiketnya pastor? Pastor dari Papua atau dari kota mana? Terus yang kedua, lalu akomodasinya pastor mau milih yang mana? Itu di Jakarta. Wah, saya kalau nulis WA ya kepanjangan. Saya langsung telepon. Terus saya cerita, saudara. Dia itu kaget. Hah? Jadi pastor nanti nggak perlu kami siapkan tiket. Tidak perlu. Lalu akomodasi nggak perlu. Jakarta kami tinggal di rumah salah satu anak kami. Oh ya? Nah, terus sejak kapan pastor seperti itu? Saya bilang sejak tahun 72. Hah? Lalu saya cerita, ya, dia itu nggak percaya. Tapi akhirnya jadi heran. Saudara, saya cuma cerita ya. Maaf, kenapa sampai sekarang gereja-gereja di desa-desa, di pedalaman-pedalaman di luar Pulau Jawa itu nggak takut ngundang saya? Maaf, karena kalau gereja-gereja kecil, gereja-gereja kampung itu ngundang hamba Tuhan, maaf, sekelas saya, mereka pasti minder. Pasti ya nggak beranilah. Nanti tiketnya bagaimana, penjemputannya bagaimana, tinggal akomodasi bagaimana. Nah, itu saya nggak pernah. Jadi sejak saya pelayanan tahun 72 sampai hari ini. Maaf, tadi ini baru pulang dari Taiwan. Kami suami istri tiketnya bayar sendiri. Saya ini sudah ratusan kali ke Eropa, ratusan kali ke Amerika, puluhan kali ke Australia. Tidak satupun tiket dibayar mereka. Saya selalu ingin jadi berkat. Nah, gereja ini heran. Saya bilang itu saya dari dulu. Nah, itu kesaksian. Ada pertanyaan dari Sumba. Apakah kita bisa paksa Tuhan untuk berkati? Contoh seperti Yakub. Dan terkadang saya melihat terjadi di gereja. Enggak perlu. Ngapain Tuhan dipaksa memberkati kita? Hiduplah benar. Seperti Abraham. Taati firman-Nya. Nah, apalagi kalau kata berkat itu dihubungkan dengan uang. Salah besar. Ya, jadi enggak usah seperti Yakub bergumul sungai Yabok. Itu bukan untuk minta diberkati. Tidak. Ya, ada yang tanya ini dari pasar. Bagaimana dengan orang yang hatinya murni melayani, tidak punya orientasi menjadi kaya, tapi hidupnya susah karena waktu dan pikiran tenaganya dihabiskan untuk pelayanan murninya itu? Salah. Kalau pelayanannya murni, yang memanggil kita, yang bertanggung jawab. Saya sering memberikan ilustrasi. Karena kami di Nabire, di Papua, ya, sering ketemu itu loh, apa sih istilahnya itu, orang-orang kanvas itu loh, saudara, ya, toko-toko besar dari Jawa, ya, cari pelanggan di luar pulau sampai ke Papua. Dan itu saya banyak ketemu. Dan saya kagum. Ya, orang yang kanvas itu transport, akomodasi dan konsumsi ditanggung oleh perusahaan yang ngutus dia. Maka itu nggak mungkin kalau kita ini murni pelayanan sampai ada satu yang menyuruh kita nggak bertanggung jawab. Coba periksa, murninya murni menurut dia murni atau menurut kita murni? Maaf,
Saya tidak menghakimi. Itu ya. Nah, jadi dilanjutkan. Sebab ada hamba Tuhan, guru-guru yang punya hati murni untuk melayani sering terjebak dengan kondisi ini. Coba periksa lagi. Ya. Bahasa kerennya katanya. Gratifikasi sama Tuhan. Merasa diri kaya padahal kiri. Aduh, Tuhan Yesus ampuni. Iya. Oke. Ini tadi Pak Agung ada yang tanya. Coba ya. Saya baca. Nunggu. Saya mau tanya, Pak. Ketika kita sukses, apakah semata-mata karena kita sudah melayani Tuhan di gereja? Nah, dari awal tadi, Pak Agung harus buka itu. Enggak. Kita ini sukses karena janji Tuhan. Bukan karena kita aktif pelayanan. Bagaimana jika saat sudah sukses lalu jatuh dalam dosa sehingga tidak sukses lagi? Apakah buah dari pelayanan itu dikatakan sudah tidak berlaku lagi? Atau apa? Tidak. Kalau kita yang melayani lalu jatuh dalam dosa, firman Tuhan gak akan terganggu. Kitanya yang rugi. Firman berjalan terus, berkat atas orang-orang itu berjalan terus. Nah, jadi apa yang Pak Agung tanyakan ini masih konsep gerejawi. Ya, begini. Tidak melayani tidak ada berkat. Banyak pelayanan banyak berkat. Kurang pelayanan kurang berkat. Nah, itu salah. Papa kita enggak seperti itu. Pokoknya Abraham. Coba ya Pak Agung dengarkan dari depan tadi tentang Abraham. Ya. Terus. Ya. Ini ada pertanyaan dari Pak Suryadi. Ya. Pastor, saya mau tanya, kenapa banyak orang suka pelayanan di gereja, cuma mencari jabatan, dan ada kebanggaan dihormati sama orang-orang yang cepat. Apakah mereka ini krisis kepercayaan diri? Ya, betul. Jadi dia bukan melayani Tuhan, tapi melayani diri sendiri. Karena hanya cari puji-pujian buat orang yang mereka layani. Dan biasanya seperti itu nggak lama. Ya, nggak lama. Oke. Ini. Ya. Ini ada pertanyaan lagi dari Ibu. Ntar saya buka chatnya dulu. Ini bagaimana mengenai lagu doa Yabes di gereja? Iya, salah. Saya itu nggak pernah mau nyanyi lagu doanya Yabes. Saudara, salah konsep. Lagu doa Yabes itu pemerasan. Tuhan diperes, maaf. Harus ingat loh, Yabes itu hidupnya nggak baik, nggak enak. Ya, maka itu dia doa seperti itu. Jadi teliti yang betul. Nah, itulah gereja-gereja tertentu yang maunya duit, sukses, berhasil, senang pakai lagu doa Yabes. Nggak perlu. Kalau hidup kita benar, pasti Tuhan akan berkenan kepada kita. Ini ada teman baik saya kenal sejak tahun 72. Ya, mereka suami istri ada di Kutai Barat, Muara Mujan. Kesaksian dia. Puji Tuhan. Teladan dari sekolah pelayanan kami tahun 72 masih melekat sampai sekarang. Bagi seorang hamba Tuhan atau jongosnya Tuhan naif. Kalau sampai ngomong wani piro, berani berapa. Betul. Kalau mau cari kekayaan, bisnis saja atau kerja sekuler. Jangan cari lewat mimbar. Betul. Itu ya. Terima kasih. Ya. Oke. Terima kasih. Nah, ini ya. Kegiatan tiap minggu di gereja itu apakah itu pelayanan juga? Bukan. Tadi sudah Bapak katakan, itu hanya untuk saling menguatkan, saling menghibur, saling menasihati, saling menegur. Pokoknya pelayanan itu di luar. Ya, ini dari Manokwari. Sampai saat ini saya tidak pernah mau nyanyikan lagu doa Yabes. Yang masih suka nyanyi itu bertobat katanya. Setuju? Ini dari Manokwari. Ya. Ya, ada beberapa gereja kalau pas doa berkat, doa penutup pakai lagu doa Yabes. Cari lagu lain lah, bertobat sungguh-sungguh. Itu lebih penting. Udah? Oke, kalau tidak ada saya kembalikan kepada Pak Arianto. Jadi jelas ya saudara, sukses itu kita menjadi berkat buat banyak orang di sekitar kita. Seperti janjinya ya kepada orang-orang benar. Terkadang orang yang tahu firman hidupnya jauh lebih jahat dari orang yang tidak tahu firman.
dan menjadikan firman sebagai tameng untuk menjadikan dirinya kaya, bertobat. Oke, puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Ayo hidup kita yang benar. Jangan kita salah konsep. Haleluya. Tuhan dipermuliakan.